Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-23. Tak terasa Ramadan tinggal sepekan lagi. Semoga semua sahabat senantiasa dianugerahi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik dan sama-sama kita mencapai level muttaqin insyaallah. Pada kesempatan ini kami ingin mengkaji doa dan zikir. Zikir, apa itu zikir? Secara bahasa zikir artinya mengingat. Ya. Sedangkan doa artinya permintaan. Oleh karena itu ulama menyatakan doa adalah bagian dari zikir. Zikir belum tentu doa. Doa secara bahasa artinya permintaan ataupun permohonan. Ya. Jadi dalam kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasul SAW, kita selain ada adab-adabnya, ya berdoa. Bayangkan kita memohon kepada yang maha kuasa. Jangankan memohon kepada yang maha kuasa. Terkadang kita sesama manusia pun untuk mau datang bermohon, pastinya kita harus ada tata kramanya atau adab, ada etikanya. Apalagi ketika kita bermohon kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri, Sang Maha Pemberi itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyuruh Rasul SAW dalam salah satu ayatnya, menyuruh bahwa fa inni qarib ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya aku ini dekat. Apabila mereka bertanya kepadamu tentangku, katakan bahwa aku ini dekat dan mintalah kepadaku. Ud'uni fastajib lakum. Dan akan aku ijabah apa-apa yang mereka minta. Nah, di situ Allah yang maha kuasa dan maha pemberi sudah membuka, kalau kita berkatakan membuka penawaran, siapa yang mau mendekat dan siapa yang mau meminta. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai meminta. Karena banyak sekali orang yang mereka mengatakan dirinya aku sudah berdoa, padahal belum. Mereka belum berdoa. Sampai-sampai pernah satu kali Rasulullah SAW melihat ada satu orang yang berdoa dan berkomentar bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram. Nah, dalam artian kalau kita mau mengkaji hadis tersebut, artinya dalam berdoa banyak sekali prasyarat-prasyarat yang menyebabkan sebuah doa itu diijabah apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin senantiasa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bulan barakat, bulan Ramadan seperti ini. Nah, kita dituntut senantiasa berzikir. Bahkan sampai-sampai ada ayat Al-Quran yang menyatakan apabila kita disuruh banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir akan Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap kita mengingat Allah, Allah pun mengingat kita. Setiap kita menyebut-nyebut Allah dan Allah mengatakan bahwa Dia pun akan menyebut-nyebut kita. Jadi makin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bagus juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Dan salah satu zikir yang banyak sekali zikir ya, termasuk maksudnya tasbih, subhanallah, tahlil, tahmid, itu semua bagian daripada zikir. Selain itu juga ada salah satu zikir yang Allah tidak lakukan kecuali zikir yang ini. Apa itu? Sesuai dengan ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Bahwa itu perintah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa berdoa dan berzikir. Karena di dalam salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sudah tercakup doa dan pastinya zikir. Kenapa di situ ada disebut Allahumma dan di situ ada disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam berdoa pun ada adab-adabnya dan salah satu yang kita dianjurkan oleh para ulama berdoa dengan dua, sebut dengan nama-namanya, birahmatika ya arhamar rahimin, ya khairan nasirin, ya khairar razikin, dan kemudian sebut kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang berzikir dan doa. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, baik zikir pagi dan petang. Gunanya apa sih zikir ini? Ya itu tadi, satu, senantiasa mengingatkan kita. Kenapa? Di lubuk hati kita ini, apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga kita senantiasa mengisi hati kita dengan cahaya. Tapi apabila kita lupa, kita tidak banyak berzikir, maka otomatis ruang kosong ini akan diisi oleh syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi satu-satunya cara supaya hati kita ini senantiasa diisi oleh cahaya ilahiyah, ya kita harus banyak berzikir. Dan banyak minta doa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa banyak orang enggan berdoa? Sebenarnya mungkin bukan enggan berdoa ya, tapi lebih kepada mereka tidak yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak boleh seperti itu. Kita berdoa betul-betul harus dengan penuh keyakinan. Ya tentunya juga dengan kepantasan ya. Misalnya, bukan berdoa namanya apabila kita minta ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sihatan fil jasad, minta sehat jasad, tapi kita tidak pernah merawat tubuh kita, kita tidak makan yang cukup, kita tidak istirahat yang cukup. Bisa dikatakan bahwa itu bukan berdoa, malah itu mengeledek. Gimana bisa dapat sehat sementara kita tidak berusaha untuk sehat. Jadi mari juga selain kita berdoa dengan lisan dan qalbu kita, mari juga kita berdoa melalui perbuatan kita yang menunjukkan bahwa memang kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita telah doa, apapun yang kita telah mintakan. Demikian sekelumit tentang doa dan zikir yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami' khalqihi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.